Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan coba share apa saja hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saat saya pakai iPhone 13 mini. Ada beberapa poin yang nanti akan saya bahas dan mungkin ini bukan video full review ya, cuma ini adalah video tentang pengalaman saya manis dan pahitnya pakai iPhone 13 mini ini selama hampir sekitar 17 sampai 20 harian ini. Jadi belum ada 1 bulanan. Pertama, saya akan bahas masalah harga terlebih dahulu. Kalau untuk device baru dan resmi dibanderol di harga sekitar 13 jutaan untuk iBox. Kemudian untuk second X iBox seperti yang punya saya ini sekitar antara 10,5 juta atau 10.500.000 sampai dengan 11 jutaan. Kemudian lalu ada yang X Inter, biasanya dibanderol di angka sekitar 9,7 jutaan sampai dengan 10.500.000-an. Semua harga di atas adalah harga yang base model ya, di varian yang 128 GB. Oke, langsung masuk ke dalam videonya, yaitu ke poin yang pertama adalah yang tentunya di bagian bodinya. Di bagian bodi ini adalah hal yang menjadi daya tarik utama saya ingin coba handphone ini. Ukuran kecil dan super compact dan mudah dioperasikan dengan satu tangan. Punya ukuran layar yang cuma 5,4 inch, membuat tangan saya mudah banget menjangkau dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Akan tetapi untuk rasa compact dan nyaman yang saya rasakan tentunya pasti ada masalah lain, yaitu adalah sering sekali saya typo saat menggunakan handphone ini. Karena biasanya saya pakai device yang agak besar daripada si iPhone 13 mini ini. Nggak sering sih, tapi terkadang hal ini buat jengkel karena harus hapus lagi chat yang sedang kita ketik. Lanjut kemudian ke poin yang berikutnya adalah dari bagian baterai di handphone ini. Handphone ini tergolong lumayan irit menurut saya. Hal ini saya katakan karena perbandingannya adalah iPhone 12 mini yang punya ukuran yang sama persis dengan ukuran iPhone 13 mini ini. Kalau untuk urusan segi baterainya ini selisihnya dikit sekali ya, 2406 mAh. Ini kalau pemakaian ringan ke sedang 10 harian ini saya dapatkan skor SOT sekitar 5 jam lebih, hampir menyentuh di angka 6 jam. Ini sih hal yang lumayan oke ya di handphone yang berukuran baterai semini ini. Kemudian hal lain yang diuntungkan saat beli handphone dengan ukuran baterai yang mini adalah pengisian daya yang cepat. Ditinggal mandi ataupun beres-beres rumah, tahu-tahu baterai iPhone sudah ready dan siap dipakai untuk harian. Dan dalam hal ini saya pakai charger dengan kecepatan daya 20 watt ya, daya maksimal untuk iPhone 13 mini. Kemudian untuk definisi irit yang saya jelaskan di atas adalah kalau saya pakai handphone ini dengan kerja yang ringan ke sedang, dan untuk hal yang lumayan keteteran adalah saat saya pakai kerja yang lumayan berat. Dipakai gaming, editing video, kemudian untuk recording beberapa video dengan resolusi yang tinggi, ini lumayan menguras baterai di iPhone 13 mini ini. Jadi skip saja jika kalian adalah pengguna heavy user dan mau pertimbangin untuk ambil si iPhone 13 mini ini. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga adalah dari bagian kameranya. Untuk kamera si iPhone 13 mini ini saya katakan hasilnya konsisten di semua kondisi. Hal ini saya katakan karena handphone ini bisa handle kerjaan saya baik di kondisi yang minim cahaya ataupun yang banyak cahaya. Meskipun bagi kalian yang suka post foto langsung dari kamera tanpa melalui editing, ini mungkin sedikit kurang ya untuk hasil kameranya. Karena memang untuk hasil foto iPhone cenderung mengarah ke natural dan flat. Jadi perlu ada sedikit editing saat kalian mau post ke sosial media. Sama seperti iPhone 13 mini ini yang hasil fotonya ini natural, flat, dan detail yang oke banget. Kemudian meskipun untuk hasil kameranya ini bisa diandalin di semua kondisi, tapi dengan absennya lensa tele di handphone ini sedikit membuat saya agak kurang, karena jika mau dipakai untuk foto dengan objek yang lumayan jauh, hasilnya kurang maksimal atau nggak bisa maksimal untuk dari segi
detailnya. Kalau dipaksain di zoom, nanti detailnya akan jauh berkurang karena zoomnya pakai zoom digital, bukan yang optikal. Satu lagi kekurangan jika handphone kalian tanpa kamera tele adalah hasil foto potret yang kurang dramatis. Karena biasanya untuk foto potret rata-rata dihasilkan dengan lensa dengan focal length yang cukup jauh. Kemudian lanjut ke poin yang keempat adalah UI yang simple, nyaman, dan hampir nggak ada crash di aplikasi yang saya pakai selama ini, baik aplikasi sosial media ataupun aplikasi editing. Semuanya berjalan mulus tanpa adanya kendala. Hal ini mungkin terjadi karena optimalisasi software di iOS tersebut. Jadi untuk aplikasi apa saja ini hampir nggak ada crash selama saya pakai beberapa hari ini. Kemudian bicara masalah UI, tentu saja ada kekurangan jika kalian nggak pakai ekosistem untuk iPhone tersebut atau Apple tersebut. Seperti saya ini, saat saya ini pakai iPhone dan saya editing menggunakan tab Android, kemudian saya ingin coba share foto dan video di iPhone ke dalam tab. Ini mungkin sedikit agak sulit ya karena nggak ada ekosistemnya. Misalnya untuk AirDrop di tab jelas nggak ada untuk di tab Android. Jadi biasanya saya pakai ShareIt kalau mau kirim foto dan video dari iPhone ke tabletnya untuk di editing lagi. Memang bisa sih, tapi kurang begitu praktis hal tersebut. Lanjut ke poin yang terakhir adalah bagian performanya yang konsisten. Meski nggak saya pakai game, tapi saya harus coba untuk main game di handphone ini. Dan saya pakai game apa saja, ini performanya konsisten banget. Nggak ada kendala berarti untuk game apapun. Secara ini adalah handphone terkuat di iPhone saat ini, iPhone 13 series. Memang beda sih rasanya main game di Android seperti di Samsung Galaxy S22 saya ini yang statusnya ini adalah handphone flagshipnya Samsung. Kemudian saya coba switch ke iPhone 13 mini ini. Untuk hasil performanya sih jauh lebih konsisten di iPhone daripada di Android. Tapi menurut saya untuk performa iPhone 13 mini ini agak sedikit mubazir ya, karena untuk urusan gaming handphone ini lumayan kekecilan untuk bagian layarnya, dan jika dibuat editing juga ini juga lumayan kecil untuk handphone ini, jadi kurang terasa nyaman. Jadi saya simpulkan untuk bagian performa untuk handphone ini secara pribadi saya ini kurang begitu oke karena sedikit mubazir, dan jika untuk harian ini terlalu overkill. Jadi saya bingung untuk performa di iPhone 13 mini ini. Oke, itulah tadi beberapa poin atau 5 poin yang bisa saya share saat saya sudah menggunakan iPhone 13 mini ini selama hampir sekitar 20 harian. Jika kalian juga menggunakan iPhone 13 mini, coba share deh di kolom komentar apa yang kalian rasain selama pakai handphone ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, terima kasih banyak. Yuk.